Halo, halo teman-teman. Di sini saya akan membuat video tentang konsep dasar MRAC dan penerapannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Hanafi dengan NIM 2023-11242. Nah, untuk kepanjangan MRAC itu sendiri, itu merupakan model reference adaptive control. Dengan pengertian, itu merupakan salah satu metode kontrol adaptif yang digunakan untuk mengendalikan suatu sistem dinamis dengan cara membuat output sistem nyata, menirukan perilaku dari sebuah model referensi yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah itu, selanjutnya ada struktur MRAC. Struktur MRAC itu yang pertama itu ada plan. Plan merupakan objek atau sistem fisik yang dikendalikan. Plan ini bisa berupa motor listrik, pesawat terbang, robot, sistem biomedis, dan lain-lain. Selanjutnya, yang kedua itu ada model referensi. Model referensi adalah representasi matematis dari respon yang diinginkan pada sistem. Fungsinya itu untuk menjadi acuan yang menentukan karakteristik performa sistem, misalnya rise time, settling time, dan overshoot. Bentuk umumnya itu biasa berupa orde 1 atau orde 2. Untuk parameter atau struktur MRAC yang ketiga itu ada controller adaptif, di mana itu merupakan pengendali blok yang menghasilkan sinyal kontrol yang menggerakkan plan. Jadi, controller adaptif ini memiliki ciri khas, yaitu parameternya itu tidak tetap, melainkan diupdate secara real time berdasarkan kondisi sistem. Yang kedua itu dibentuk dalam bentuk linear kombinasi sinyal masukan atau keadaan. Untuk fungsi dari controller adaptif ini itu mengubah input ke plan sedemikian rupa sehingga output mengikuti output mode referensi. Selanjutnya ada mekanisme adaptif, di mana bagian yang bertugas memperbarui parameter tetra T dari controller adaptif. Nah, inputnya biasanya itu error antara output model referensi dan output plan, di mana ET sama dengan YM T min YT. Fungsi mekanisme adaptif ini itu memastikan error tracking mengecil menuju nol dengan cara menyesuaikan parameter kontrol. Nah, metode umumnya itu biasanya menggunakan MIT Role Gradient Descent Method. Yang selanjutnya adalah Lyapunov Method, menggunakan fungsi Lyapunov untuk menjamin stabilitas global. Nah, untuk cara kerja MRAC ini, itu sinyal referensi RT diberikan ke model referensi menghasilkan YMT. Sinyal kontrol UT dari controller adaptif diberikan ke plan menghasilkan output YT. Error ET sama dengan YMT dikurang YT dihitung. Mekanisme adaptif menggunakan parameter ini memperbarui parameter controller. Parameter baru digunakan untuk menghasilkan sinyal kontrol berikutnya. Proses berlangsung secara terus-menerus sampai mendekati nol. Nah, untuk penerapan MRAC di sini, saya mengambil sistem desalinasi air laut, reserve osmosis plant. Nah, di desalinasi air laut dengan menggunakan metode reserve osmosis digunakan untuk menghasilkan air bersih dengan cara melewatkan air laut bertekanan tinggi melalui membran semi permeable. Di mana plan ini itu yaitu unit RO. Nah, pompa dan membran. Inputnya itu tekanan pompa dan debit umpan. Outputnya debit air per liter per jam plus kualitas air. Nah, di sini tidak punya ketidakpastian. Parameter membran berubah akibat cooling, suhu air laut, dan kadar garam yang berfluktuasi. Selanjutnya ada controller adaptifnya. Kontrol adaptifnya ini memiliki fungsi untuk menentukan tekanan pompa yang sesuai agar debit air sesuai target meskipun kondisi membran berubah. Nah, habis itu ada model referensinya. Model idealnya dari sistem RO dengan performa yang diinginkan, misalnya debit air konstan sesuai target, kadar garam sesuai standar WHO. Itu ada mekanisme adaptifnya di mana input itu error tracking antara model referensi dan plan, aturan adaptif itu. Selanjutnya ada sebagai parameter adaptif, artinya jika output plan lebih kecil daripada model, controller akan meningkatkan tekanan pompa. Jika output terlalu besar, controller akan menurunkan. Nah,
Jadi kesimpulan di sini, mode reference adaptive control merupakan salah satu metode kontrol adaptif yang dirancang agar sistem nyata dapat mengikuti perilaku mode referensi. Meskipun terdapat ketidakpastian atau perubahan parameter pada plan, prinsip kerjanya adalah menyesuaikan parameter kontrol secara real time berdasarkan error tracking antara output plan dan model referensi, sehingga performa sistem tetap stabil dan dengan spesifikasi yang diinginkan. Mungkin sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.